Di sebuah kota yang tenang, dipenuhi warga sipil biasa, petani, pedagang, ibu, anak-anak. Tiba-tiba, langit dipenuhi asap, suara teriakan, dan derap kaki pasukan berseragam. Bukan sekadar penyerangan, tapi pembantaian. Sebuah genosida yang begitu brutal, hingga dunia menamainya Rape of Nanking. Namun, sejarah ini sering dilupakan. Bahkan, ada yang berusaha menyangkalnya. Hari ini kita akan membuka kembali salah satu luka terdalam umat manusia. Pembantaian Nanking 1937. Awal tragedi ini berakar dari Perang Tiongkok-Jepang 1937 sampai 1945. Jepang saat itu sedang haus ekspansi, bermimpi jadi kekuatan raksasa Asia. Setelah merebut Shanghai, target berikutnya adalah Nanking, ibu kota Tiongkok saat itu. Di balik seragam, para prajurit Jepang didoktrin dengan ideologi kaisar adalah dewa, musuh hanyalah hama. Mereka dilatih tanpa belas kasihan, dipompa semangat nasionalisme ekstrem. Kombinasi berbahaya ini, ambisi imperialis tambah dehumanisasi, menghasilkan bencana kemanusiaan. Tanggal 13 Desember tahun 1937, Nanking jatuh. Pasukan Jepang masuk kota dengan kekuatan penuh, tapi alih-alih menghormati hukum perang, mereka menjadikan kota ini ladang teror. Sejarawan memperkirakan 200.000 hingga 300.000 jiwa dibantai, 20.000 hingga 80.000 perempuan diperkosa, dari gadis kecil hingga nenek-nenek. Jalan-jalan dipenuhi mayat. Sungai Yangtze berubah merah oleh darah. Ada kesaksian tentara Jepang yang mengaku mereka menjadikan pemerkosaan sebagai hiburan perang. Anak perempuan diperkosa di depan orang tuanya. Ibu diperkosa di depan anak. Bahkan biarawati pun tidak luput. Bukan hanya itu, ada kontes pembunuhan. Dua perwira Jepang, Mukai dan Noda, adu cepat siapa lebih dulu membunuh. 100 orang dengan pedang samurai. Nyawa manusia diperlakukan seperti permainan. Seorang saksi mata dari anggota partai Nazi, John Rabe, yang kebetulan di Nanking, menulis dalam catatannya, "Saya melihat tubuh wanita, telanjang penuh darah, di jalan. Mereka diperkosa, lalu dibunuh." Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kebiadaban ini. Ada juga misionaris Amerika, Minnie Valtrin, yang berusaha menyelamatkan ribuan wanita dengan melindungi mereka di universitas. Dia disebut Dewi Nanking karena keberaniannya. Kesaksian-kesaksian ini menjadi bukti nyata, meski Jepang berusaha menutupinya. Awalnya dunia luar sulit percaya. Bagaimana mungkin bangsa modern yang punya budaya samurai dan etika Bushido bisa sekejam itu? Namun foto-foto, catatan misionaris, dan dokumen militer Jepang sendiri akhirnya membongkar semuanya. Meski begitu, propaganda Jepang saat itu menyebarkan kebohongan. Mereka hanya menumpas pemberontak. Faktanya korban sebagian besar adalah warga sipil tak bersenjata. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, beberapa jenderal diadili di Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo. Hukuman mati dijatuhkan, termasuk pada perwira yang memimpin pembantaian. Namun, tidak semua pelaku dihukum. Banyak yang lolos, bahkan ada yang kembali ke posisi terhormat di Jepang pasca perang. Sampai hari ini, tragedi Nanking masih jadi kontroversi. Ada politisi Jepang yang menyebut angka korban dilebih-lebihkan. Bagi korban dan keluarga, itu seperti membunuh mereka untuk kedua kalinya. Tragedi Nanking bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah cermin gelap dari sisi paling brutal manusia ketika dilucuti dari moralitas. Pertanyaannya, kenapa dunia sering melupakannya? Mungkin karena Jepang pasca perang berubah jadi sekutu barat, negara maju yang modern. Tapi ingatan orang-orang di Tiongkok, terutama di Nanjing, nama modern Nanking tidak pernah hilang.
Setiap tahun mereka memperingatinya agar generasi baru tahu, agar tragedi ini tidak pernah terulang. Ketika manusia kehilangan empati, perang berubah jadi pembantaian. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengingat dan belajar. Karena sejarah yang dilupakan akan selalu punya cara untuk terulang.